Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dalam pembelajaran PAI. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar PAI Al-Quran Hadis kelas 7 ya, pada bab 7 yaitu hukum bacaan qalqalah dalam Al-Quran surah-surah pendek pilihan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hukum bacaan qalqalah dan juga waqaf ya. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Nah, kita masuk ke dalam pengertian qalqalah dan hurufnya. Apa sih itu qalqalah? Menurut bahasa artinya gerak atau getaran suara. Menurut istilah membunyikan dengan suara yang berlebih dari makhraj hurufnya. Ya, jadi ketika membaca hurufnya ketika dimatikan itu eh, seperti ada pantulan. Nah, qalqalah berlaku bila huruf itu mati dan mati karena diberhentikan. Ya, jadi hurufnya ada 5 yaitu qaf, ta, ba, jim, da. Atau sering disebut dengan qad bujadin atau agar mudah dihafal yaitu baju di toko. Nah, macam-macam qalqalah, ada qalqalah sugro dan juga qalqalah kubro. Qalqalah sugro itu apa? Yaitu apabila huruf qalqalah itu mati atau sukun pada kata asalnya, pada umumnya terletak di tengah-tengah kalimat ya. Jadi kalau qalqalah sugro itu terletak hurufnya di tengah-tengah kalimat. Contohnya yaqta'un. Nah, di sini ada qaf mati yang merupakan huruf dari qalqalah. Maka cara membacanya agak ada pantulannya, seperti ada pantulan. Yaq, ya, yaqta'un. Ini qalqalah sugro karena berada di tengah kata. Kemudian contoh yang lain yabghun, yaqtulu, yaj'alun, yatma'un, matla', yad'un, Ibrahim, yadkhulun. Nah, ini contoh-contoh qalqalah sugro ya. Nah, kemudian ada qalqalah kubro ya. Kalau dilihat dari segi bahasanya qalqalah sugro itu kecil, sugro kecil, kubro besar. Makanya ketika melafalkan qalqalah sugro itu tidak terlalu kelihatan pantulannya. Biasa saja ya kok, tapi tetap masih terdengar pantulan. Nah, kalau qalqalah kubro itu pantulannya besar ya, apabila ada huruf qalqalah yang mati bukan pada asalnya, melainkan mati karena diberhentikan atau diwakafkan dan berada pada akhir kalimat. Ya, jadi di akhir ayat biasanya qalqalah kubro itu. Contohnya akhir ayat atau akhir kalimat ya. Min khalaq. Nah, koknya ini lebih besar dibandingkan dengan sugro. Kita lihat kalau yang sugro itu ada di tengah kata. Nah, kalau yang kubro di akhir kata. Min khalaq dzatil buruj mau'ud wa ma kasab ya. Mim masad ishaq watab, apalagi di akhir kalimat kemudian ada tasydidnya. Nah, watab, tabat yada abi lahabi watab, bil wasid as-sirat. Nah, ini contoh qalqalah kubro ya. Nah, kemudian bacaan qalqalah dalam Quran surah Al-Ikhlas ya. Di sini ada ayatnya, hukum bacaannya dan alasannya. Yang pertama, pada ayat pertama itu ada di kata Allahus Somad. Nah, ini termasuk qalqalah kubro. Kenapa? Karena diwakafkan atau terletak di akhir kata. Allahus Somad. Kemudian pada ayat kedua ada lam yalid. Nah, ada di akhir juga termasuk qalqalah di tengah di tengah ayat. Jadi qalqalah sugro. Nah, atau karena sukun pada kata asalnya, gitu kan? Nah, kalau qalqalah kubro ini yang tadinya huruf hidup kemudian karena diwakaf atau di akhir kalimat kemudian disukunkan, maka menjadi qalqalah kubro. Tapi kalau memang ini juga kan di akhir kata, tapi ini sukun pada kata asalnya, memang pada asalnya sukun. Kemudian
Di ayat selanjutnya ada lam yulad. Nah, ini sama seperti ini. Qalqalah sugro sukun pada kata asalnya. Kemudian pada ayat keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas ya, ini di akhir kata, di akhir kalimat, kemudian di waqaf pada akhir ayat. Ya, ini termasuk qalqalah kubro. Nah, kemudian setelah kita membahas qalqalah, karena insya Allah mudah, jadi sudah dipahami, kita masuk ke waqaf. Apa sih itu waqaf? Waqaf itu artinya berhenti. Menurut istilah, waqaf itu menghentikan pembacaan ketika kita baca Al-Quran, baik untuk tidak diteruskan ataupun untuk mengambil nafas, dengan tujuan untuk dapat meneruskan pembacaan selanjutnya. Nah, ada beberapa cara wakaf atau menghentikan ketika kita sedang membaca Al-Quran. Yang pertama, mematikan huruf yang akhir jika tidak mati. Alamin. Jadi nggak boleh dibaca. Nah, ini pada ayat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini huruf na sebenarnya huruf hidup, tapi karena diwakafkan, maka harus dimatikan. Jadi tidak boleh dibaca alamina. Nah, tidak boleh. Kemudian yang kedua, bila akhirnya fathatain, maka diwakafkannya dengan membaca panjang satu alif atau dua harakat. Contohnya, iwaja. Ya kan, ini iwaja. Maka dibaca kalau diwakafkan menjadi iwaja. Kan harusnya iwajan, maka diwakafkan menjadi iwaja. Nah, kemudian bila akhirnya tak marbutoh, maka mewakafkannya dengan membunyi huruf H. Nih, rahmatu. Kalau diwakafkan maka menjadi rahmah. Taknya disukunkan. Tak marbutohnya menjadi H. Kemudian yang terakhir ada bila huruf terakhirnya berharokat dan sebelumnya sukun, maka mewakafkannya dengan mematikan huruf akhir. Al-Fajr. Nah, jadi nggak boleh dibaca Al-Fajri, Wal-Fajri, ya. Karena diwakafkan menjadi Al-Fajr. Kemudian Yaumin menjadi Yaum. Seperti itu. Nah, kemudian macam-macam wakaf. Ada wakaf ikhtiari dan wakaf iktidhari. Sebenarnya macam-macam wakaf itu tidak hanya dua ini. Ada wakaf ikhtibari, ada wakaf ittirari, ada wakaf intidhari, dan lain sebagainya. Namun dalam pembahasan ini kita akan belajar dua wakaf, yaitu ada wakaf ikhtiari dengan wakaf ittirari. Ya. Ikhtiari itu artinya secara bahasa pilihan. Nah, yang dimaksud wakaf ikhtiari adalah wakaf yang disengaja tanpa adanya sebab apapun, seperti di akhir ayat. Nah, nanti wakaf ikhtiari ini terbagi lagi, ada wakaf tam, wakaf hasan, wakaf qobih. Ya, untuk sementara kita belajar ini saja. Contohnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Udah berhenti karena di akhir wakaf. Kemudian ada wakaf ittirari, ya. Dari bahasanya saja, asal kata ittirari ini bisa diartikan darurat atau terpaksa. Jadi yang dimaksud dengan wakaf ittirari adalah dia berhenti dikarenakan nafasnya pendek, nafasnya habis atau lupa. Yang sebenarnya pada ayat itu tidak boleh wakaf, ya. Maka kalau begini, si pembaca Al-Quran harus memulai kembali dari kalimat yang cocok dan baik selagi tidak merubah makna Al-Quran. Ya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contoh dari wakaf ittirari ini, kita ketika membaca surah Al-Baqarah juz 1, ya. Wa ammal ladzina kafaru. Nah, berhenti di kafaru. Nah, padahal di situ tidak ada tanda wakaf, maka kita harus mengulangi ayat kata yang sebelumnya. Mulai lagi dari kata wa ammal ladzina kafaru fayaqulun selanjutnya. Jadi itu wakaf ittirari. Nah, ini ada tanda-tanda wakaf yang sering kita temui ketika membaca Al-Quran, ya.
Yang pertama adalah tanda mim. Mim itu apa? Namanya waqaf lazim. Nah, kalau kita menemui waqaf seperti ini, maka mesti berhenti. Karena kalau kita lanjutkan, maka itu nanti bisa merubah maknanya, merusak makna. Dan itu tidak boleh. Kemudian ada lafal qala al-waqfu aula, yang artinya berhenti lebih utama. Kemudian ada tanda titik 32, maka ini disebut waqaf mu'anaqah, ya. Waqaf mu'anaqah ini boleh berhenti di salah satu tanda tersebut, namun tidak boleh berhenti di keduanya. Jadi ketika berhenti di tanda pertama, maka di tanda kedua harus dilanjutkan, diwasolkan. Tapi kalau berhentinya di tanda pertama tidak berhenti, boleh lanjut ke tanda kedua, maka di tanda kedua diberhentikan atau diwakafkan. Kemudian ada tanda jim atau wakfu jais, ya. Artinya boleh berhenti, boleh juga disambungkan. Kemudian ada shola. Shola itu al-waslu aula. Artinya disambung lebih utama. Ya, kalau qafla tadi di wakaf lebih utama, maka kalau shola diwasolkan atau disambung lebih utama. Kemudian ada lafal la, yaitu ada mul wakaf, artinya dilarang berhenti. Ya, jadi ketika ada tanda la dilanjutkan bacanya. Namun kalau nafas sudah habis dan berhenti di tanda la ini, maka cara membacanya yang bagus yaitu diulangi dari kata sebelumnya. Kemudian ada ain. Ain ini roko, artinya tanda telah berakhir suatu surah atau ayat-ayat tertentu. Nah, inilah sampai sini pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Silakan nanti dicek tugasnya di LS, ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.